Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas cara membuat domain administrator akun. Kalau di pertemuan sebelumnya kita akan bikin beberapa user. Nah, sekarang kita akan coba bikin user baru yang fungsinya sebagai administrator akun atau akun administrator. Oke, pada dasarnya di Active Directory ada akun administrator bawaan Windows itu sendiri. Contohnya kalau kita buka user di bagian user, ini di bagian user Active Directory, users and computer, kita masuk di bagian user, ada akun namanya administrator. Nah, ini si user ini tipe usernya, user akunnya, user administrator ini atau akun administrator ini punya level paling tinggi di domain controller. Dia bisa menambah user, menghapus user, mengubah user. Ya, udah tahu lah ya pasti fungsinya. Kalau udah ikuti dari beberapa pertemuan sebelumnya, pasti sudah paham administrator tugasnya ngapain. Oke, ada polisi di perusahaan. Kalau perusahaan itu punya perusahaan yang sangat besar, urusan yang sangat besar, itu punya security police. Biasanya mereka akan mendisable akun administrator ini. Kenapa? Ya, namanya akun administrator bawaan ini selalu jadi sasaran hacker, selalu jadi sasaran orang-orang yang suka ingin menerobos sistem, ingin menembus sistem, ingin menjebol sistem. Yang diserang itu pasti akun asli, misalnya bawaan. Nah, untuk mengakalinya ada caranya. Akun administrator terus general, ya kita bisa ganti namanya freeze name gitu bisa aja, tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita bisa ganti, ada cara lain. Akunnya kita disable. Kalau disable, ya udah disable, nggak bisa dipakai login ini, sehingga kita harus pakai akun lain untuk login ke Windows ini. Untuk memanage sistem administrasi, untuk memanage Windows ini kita harus pakai akun yang lainnya. Nah, akun yang lain kita harus bikin dulu. Kita harus bikin akun setingkat administrator ini yang fungsinya level dan fungsional, tapi dia bukan namanya administrator. Caranya gampang, klik kanan aja akun administrator ini, terus klik copy. Nah, kita bikin namanya siapa, nama depan, nama belakang, inisial, sama seperti kita bikin nama user baru, misalnya master, oke, inisial MA, karena belakangnya admin jadi master admin. Username, login name, master aja. Ini contohnya master ya. Biasanya akun administrator. Copyright itu namanya aneh-aneh supaya nggak gampang ditebak orang. Silakan Anda bikin sendiri. Oke, klik next. Passwordnya wajib diisi, misalnya rahasia, password never expired. Klik next, finish. Jadi deh master adminnya. Fungsinya apa master admin? Ya, ini pengganti dari administrator aja sebenarnya. Dan ini kita bisa gunakan untuk login ke Windows Server ini. Kalau Anda sign in lagi, ya pakai si master ini yang udah bisa dipakai.
Silakan Anda praktek, tapi saya nggak akan contohkan kelamaan. Saya mau singkat saja di sini, soalnya saya yakin Anda udah paham lah sebenarnya kalau Anda yang ngikutin dari pertemuan sebelumnya. Oke, nah salah satu fungsinya juga kita bisa mengubah sistem di Windows karena dia fungsinya sama, sudah setingkat dengan administrator. Oke, kita coba jalankan Windows 10 client yang sudah join domain. Kita tunggu sebentar. Oke, kita login. Nah, kita bisa login dengan si akun administrator itu di sini atau user. Sama seperti user biasa, cuman levelnya lebih tinggi. Coba dari si master, namanya ya master. Oke, login. Salah, kita cek dulu. Coba mana tadi Windows servernya. Oke, si master display. Oh ya, saya lupa bikin user. Oh ya, udah benar. Oke, master. Oke, salah passwordnya. Oke, nah dia login sebagai master admin. Oke, karena ini baru dipakai pertama kali login, biasalah ada kata sambutan. Oke, sip, kita berhasil login. Kita bisa bebas ngapain aja. Kita bisa view advanced system setting. Tuh kan ditanya passwordnya. Ya, karena dia sebagai administrator domain sama seperti administrator domain juga. Dia bisa ngubah sistem, bisa bebas ngapa-ngapain aja. Bahkan akun ini bisa kita gunakan untuk membahas sistem juga. Kita coba sign on dulu. Kita bisa ngubah sistem dari user yang lain. Contoh si Bambang Irawan. Oke, si Bambang login. Oke, Bambang Irawan ini kan user biasa ya. Dia nggak bisa, dia user biasa. Terakhir, sebentar saya cek dulu, saya pastiin dulu. Oke, local group administrator. Oke, sip, si Bambang ini user biasa. Kalau dia buka advanced system setting nggak bisa. Dia ditanya kalau kita masukin si master dengan passwordnya, dia bisa. Nah, jadi akun master ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi sistem di klien. Jadi misalnya di klien dia minta tolong ke IT support, tolong dong cobain sistem ini, tolong di elevate dong, saya mau menginstal sesuatu. Ya oke, sama si IT-nya dia login gitu, di login terus baru udah memodifikasi sistem sesuai kebutuhan. Jadi sangat disarankan kalau di sebuah perusahaan itu takut administrator itu sebaiknya di-hide. Jadi disable saja kalau perlu, kemudian buat satu akun yang setingkat administrator dengan nama yang lain, dan itu sebaiknya dilakukan saat Windows baru selesai diinstal. Sudah setting domain awalnya, baru kita ubah lah akun administratornya, kita disable, kita buat akun administrator yang baru. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara membuat domain administrator akun, dan fungsinya serupa dengan akun administrator lokal, akun administrator domain sebagai pengganti guna sistem security. Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.